Allahu fi arba'in. Kata Imam Muhammad bin Ka'ab bahwa penduduk neraka itu punya 5 permintaan. Dan 5 permintaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban dari 5 permintaan mereka. Lalu permintaan itu yang 4 Allah Subhanahu wa taala beri jawaban, fa idza kana fil khamisati la yatakallamuna ba'daha abada. Lalu permintaan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menghiraukan permohonan mereka. 4 permintaan Allah masih hiraukan dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, tapi pada permintaan yang kelima Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ingin lagi mengajak bicara kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam nerakanya. Yang pertama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang saya akan bacakan pada siang hari ini adalah anna ahlan nari yaju'una wa ya'tishun wa fi du'aihim wa ijabatihim. Bab tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, mereka merasa lapar dan kemudian juga mereka merasa dahaga, sehingga mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permintaannya itu Allah Subhanahu wa taala beri jawaban. Di antara yang dikutip oleh Imam Qurtubi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwa penduduk neraka itu memanggil penduduk surga. Kenapa penduduk neraka ini memanggil penduduk surga? Kalimat yang dia katakan, an afidu alaina minal ma', berikan kepada kami air yang telah kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berarti penduduk neraka merasa dahaga yang berkesangatan, sehingga mereka tidak punya pilihan melainkan minta kepada penduduk surga agar kiranya penduduk surga memberikan air yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Bukan hanya sekedar mereka dahaga, lalu kemudian mereka juga meminta au mimma razaqakumullah, atau kemudian berikanlah kepada kami apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Maknanya berarti penduduk neraka meminta untuk mendapatkan makanan penduduk surga. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana penduduk surga memberikan jawaban, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa yang kami minum, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa yang kami makan bagi orang-orang yang kafir. Maknanya orang-orang yang berada di dalam neraka terhalang untuk bisa mencicipi, menikmati karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Nanti kita akan bahas tentang apa yang dimakan oleh penduduk neraka. Tapi sebelum itu, bagaimana di antara permintaan penduduk neraka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada mereka? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Muhammad bin Ka'ab. Qala li ahlin nari khamsu da'awat yujibuhumullahu fi arba'in. Kata Imam Muhammad bin Ka'ab bahwa penduduk neraka itu punya 5 permintaan. Dan 5 permintaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban dari 5 permintaan mereka. Lalu permintaan itu yang 4 Allah Subhanahu wa taala beri jawaban, fa idza kana fil khamisati la yatakallamuna ba'daha abada. Lalu permintaan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menghiraukan permohonan mereka. 4 permintaan Allah masih hiraukan dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, tapi pada permintaan yang kelima Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ingin lagi mengajak bicara kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam nerakanya. Yang pertama apa permintaan penduduk neraka? Yang pertama permintaannya Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Ghafir ayat yang ke-11.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Permintaan penduduk neraka, ya Allah, berikan kami kehidupan 2 kali, lalu kemudian wafatkanlah kami juga 2 kali. Sementara kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya 1 kali. Lalu kemudian kehidupan itu akan berakhir dengan kematian, lalu kemudian ada kehidupan untuk mendapatkan balasan dari apa yang pernah kita lakukan di kehidupan yang pertama. Maka kehidupan di dunia ini pasti tidak akan pernah berulang. Jangankan kehidupan, masa yang telah berlalu pun tak akan pernah kembali. Laitas sababa ya'udu yauman. Tak akan mungkin masa muda bisa kembali hari ini. Seiring dengan berjalannya waktu, maka waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Begitu juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, maka permintaan mereka untuk bisa hidup kembali seperti sebelumnya dia sudah hidup di dunia, lalu kemudian wafatkanlah aku ya Allah sebagaimana engkau mewafatkan kami sebelumnya. Itu permintaannya. Lalu kenapa kemudian mereka minta untuk Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali? Fa'tarafna bidzunubina. Kami akan mengakui dosa-dosa kami. Berarti di kehidupan sebelumnya mereka tidak mengakui dosanya, tapi setelah tahu balasan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, mereka ingin hidup kembali, lalu kemudian mereka ingin mengaku dosa yang pernah mereka perbuat. Makanya ada kalimat istighfar. Istighfar itu adalah meminta ampun kepada Allah, memberikan pernyataan mengaku bahwa kita itu adalah punya dosa. Makanya para ulama memberikan penjelasan, kullu maksiatin, setiap perbuatan maksiat, nasya'a an syahwatin. Kalau perbuatan maksiat itu timbulnya karena dorongan hawa nafsu, yurja hufranuha. Potensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu besar. Kapan? Saat orang itu mengaku bahwa dia punya dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Bukankah Adam dan Hawa ketika berada di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada keduanya, wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, Hawa, jangan kalian dekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Maka kalian berdua akan termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Tapi Adam tak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala karena dorongan hawa nafsunya. Sehingga Adam mengaku kepada Allah untuk memberikan pernyataan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan salah Adam itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam karena dorongan hawa nafsu. Tapi beda kullu maksiatin an kibrin. Kalau seandainya ada perbuatan maksiat yang timbulnya karena rasa sombong, fa innahu la yurja hufranuha, maka berat perbuatan maksiat itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dilakukan atas dasar kesombongan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Wahai iblis, apa yang membuat engkau enggan untuk sujud saat aku perintahkan? Maka iblis mengatakan, ana khairum minhu. Aku lebih baik dibanding dia. Khalaqtani min nar, engkau menciptakanku wahai Allah dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Maka aku lebih baik. Jadi ketidakmauan atau ketidakpatuhan iblis kepada Allah karena dasar kesombongan, sehingga iblis tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis itu laknatullah. Laknatullah itu maknanya orang yang jauh dan tertolak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan, yang Allah Subhanahu wa taala tengok bukan bagaimana masa silam kita, yang Allah tengok adalah penghujung datang tidak kita kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun. Kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun, maka kita tidak akan menyesal seperti orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka. Mereka akan berkata, balikkan lagi aku hidup ke dunia ya Allah, maka kami akan mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin fi min sabil. Apakah ada cara supaya kami keluar dari neraka, balik lagi ke dunia, lalu kemudian kami melakukan mengakui dosa-dosa yang pernah kami lakukan.
Lalu permintaan ini Allah Subhanahu wa taala jawab. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdah kafartu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu bukankah kalian dahulu diseru untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kalian mengkufuri. Ketika kalian diseru untuk kemudian mengesahkan Allah, tapi kemudian kalian berpaling. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jawaban, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang mereka inginkan itu Allah kabulkan untuk bisa hidup kembali. Allah Subhanahu wa taala hanya ingatkan, bukankah dahulu kalian sudah diminta untuk mengesahkan Allah, tapi kemudian kalian justru menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala atas permintaan pertama dari penduduk neraka. Lalu kemudian permintaan yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam surat Sajadah. Jadi kalau kita hari Jumat, biasanya imam di rakaat pertama membaca surat As-Sajadah, lalu kemudian di rakaat yang kedua imam biasanya membaca surat Al-Insan. Kenapa dua surat ini dianjurkan pada hari Jumat? Karena dua surat ini sama-sama membicarakan tentang kiamat, dan kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Maka kita hanya diajak untuk mengingat bahwa kiamat itu pasti akan terjadi, dan terjadinya itu pada hari Jumat. Maka ketika imam membaca surat Sajadah, satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat tersebut adalah Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Apa yang diinginkan oleh orang-orang yang Allah sudah masukkan ke dalam neraka? Kata mereka, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin melakukan amal soleh. Kenapa? Saat dia sudah melihat apa yang sudah Allah janjikan, saat mereka sudah mendengar terkait dengan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala akan nyatakan. Apa di antara yang mereka dengar? Gemuruh suara neraka umpamanya. Ketika di dunia dia tak pernah mendengar gemuruh suara neraka, tapi ketika sudah Allah Subhanahu wa taala wafatkan, gemuruh suara neraka itu terdengar oleh telinganya, azab yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan terlihat oleh matanya, maka kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa balik lagi ke dunia. Lalu kemudian apa jawaban Allah Subhanahu wa taala atas permintaan mereka? Kata Allah, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kata Allah, rasakanlah. Terhadap apa? Terhadap apa yang telah kalian lalaikan. Apa yang telah kalian lalaikan? Berjumpa dengan waktu ini. Maknanya berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan hari pembalasan. Jadi kalau kalian melupakan hari di mana kalian berjumpa dengan hari pembalasan, inna nasinakum. Begitu juga kami akan melupakan kalian. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan lupakan permohonan mereka sebagaimana mereka melupakan terkait dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang hari akhir, tentang hari pembalasan. Wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Lalu kemudian kata Allah, rasakanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala minta, rasakan azab yang berkekalan atas apa yang kalian lakukan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan, maka kita tentu melewati kehidupan yang hanya satu kali, dan kembali ke dunia itu tidak mungkin ketika kita sudah meninggal, dan kembali ke dunia itu juga tidak akan terjadi ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang meminta seperti yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Lalu bagaimana dengan dua permintaan dan tiga permintaan saat Allah Subhanahu wa taala tak memberikan jawaban? Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.